Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja profesi guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yanuarius Naak SPD, asal LPTK IKIP Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 258570181, instansi SMK Arnoldus Betun dengan alamat Jalan Goronto nomor 1, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang virus di kelas 10 asisten keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih kalau semuanya kabar baik-baik. Semoga kita semua kabarnya luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, salah satu pimpin kita doa sebelum pelajaran dimulai. Mari kita mulai dengan pelajaran. Sebelumnya, semua perhatikan ke papan dan melihat gambarnya. Apakah kalian melihat gambar ini? Sudah melihat? Sudah. Sudah melihat? Sudah. Kalau semua sudah melihat, maka pertanyaan dari Bapak, gambar apakah yang kalian lihat ini? Virus. Betul ini virus? Betul. Baik. Kalau memang gambar itu adalah virus, pertanyaan berikut, mengapa kalian mengetahui bahwa gambar ini adalah virus? Saya Pak, berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan ciri-cirinya, mari kita tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Afia. Karena berdasarkan struktur dan bentuk gambarnya. Karena berdasarkan struktur dan bentuk gambarnya. Mari kita tepuk tangan. Baik. Kedua jawaban itu benar. Tidak ada yang salah. Semua benar. Karena lihat dari gambarnya bahwa itu adalah virus. Kita lihat gambar itu adalah virus karena kita lihat sesuai dengan struktur dan ciri-cirinya. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang virus. Topiknya adalah virus. Hari ini kita belajar tentang virus dan kita perlu tahu tujuan hari ini. Tujuan apa yang kita mau capai pada hari ini yang kita belajar tentang virus.
Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik harus mengetahui tentang pengertian virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Dan virus adalah organisme terkecil yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Kemudian ciri-ciri virus itu ada dua. Boleh dikatakan benda hidup atau makhluk hidup, dan boleh dikatakan makhluk tak hidup. Terus struktur tubuhnya. Struktur tubuh itu ada 3 bagian dalam virus, yaitu yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah leher, dan yang ketiga adalah ekor. Virus ini dia berbeda dengan bakteri yang kemarin kita sudah pelajari tentang bakteri. Jelas? Jelas. Baik. Kalau jelas dengan tujuan pembelajaran hari ini yang kita mau pelajari, maka Bapak akan membagikan kelompok untuk diskusi. Harapan Bapak semoga diskusinya berjalan lancar. Maka kita mulai berhitung, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, kita dalam bentuk kelompok. Berhitung mulai. 2, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 dengan 1 kita bentuk kelompok. Kelompok 1-nya di sini, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sana. Perhatikan bahwa sudah dalam bentuk kelompok, Bapak akan membagikan LKPD, tetapi semua perhatikan di papan dulu. Kelompok 1 itu kerja tentang pengertian virus. Tugas kelompok 2 ciri-ciri virus, dan yang kelompok 3 struktur tubuh virus. Langsung presentasi hasilnya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, kalau kelompok 1 sudah siap, maju dan memperkenalkan diri sebagai apa, kemudian presentasi hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan diberikan. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Dari sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Evarista Yolanda Mau, biasa dipanggil Rista. Saya sebagai moderator. Baik, terima kasih.
Kondista. Saya di sini bernama Samuel Nofisabo, biasa kawan-kawan saya memanggil saya Samuel, dan posisi saya di sini sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Vincent Ibu, biasa dipanggil Miven, saya sebagai Miven. Perkenalkan, nama saya Steliana Jessica Tanya, biasa dipanggil Jessica, saya sebagai anggota. Baik, kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada kawan Sam, pembawa materi, saya mempersilakan. Baik, terima kasih kawan Rista telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami semua. Baik, di sini Pak Guru telah memberikan kami sebuah pertanyaan kelompok yang berbunyi, apa pengertian dari virus? Ya, kami telah menyimpulkannya dan mencari jawabannya, dan ini adalah jawaban dari kami. Pengertian virus. Kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan tak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Virus adalah suatu jenis mikroorganisme yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Virus bukan makhluk hidup seperti bakteri atau sel, karena virus tidak memiliki sel atau struktur seluler yang mandiri. Sebenarnya, virus lebih mirip dengan parasit, karena virus harus menginfeksi sel-sel makhluk hidup lain untuk dapat berkembang biak dan bertahan hidup. Saat virus berhasil masuk ke dalam tubuh inangnya, mereka akan mencari sel yang cocok untuk diinfeksi. Setelah itu, mereka akan menyusup ke dalam sel tersebut dan mengambil alih mekanisme sel dan memproduksi salinan-salinan virus yang baru. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berulang-ulang sampai sel inang terlalu lemah dan akhirnya pecah, melepaskan virus-virus baru untuk menyerang sel-sel lainnya. Inilah sebabnya mengapa virus dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti HIV dan COVID-19 yang baru-baru ini gempar dunia. Virus dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau melalui tetesan cairan tubuh yang keluar dari bersin atau batuk. Jadi, itu adalah jawaban dari kami kelompok 1 mengenai pengertian dari virus. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kawan Sam yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2 dan 3, saya mempersilakan untuk bertanya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sebagai moderator Maria Hilarena Mena dan teman saya. Di sini saya sebagai pembawa materi Elizabeth Medina Silva. Di sini saya sebagai Lieutenant Reza Grana dari Sekitar sini. Saya di sini sebagai anggota. Nama saya Afin Baba dari Panti. Baik, setelah kami memperkenalkan nama kami masing-masing, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya berikan kesempatan. Terima kasih kawan Rere yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya supaya saya memaparkan hasil diskusi kelompok kita. Dari pertanyaan yang Bapak kasih kepada kami tentang sebutkan ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup dan
ciri-ciri virus sebagai benda mati. Berikut mengenai ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup dibagi menjadi 6, yaitu reproduksi, struktur genetik, metabolisme, respon terhadap lingkungan, pertumbuhan, dan respon terhadap stimulus. Ciri-ciri virus benda mati dibagi menjadi 6, yaitu tidak memiliki sel, tidak memiliki metabolisme sendiri, tidak dapat tumbuh atau berkembang, tidak dapat merespon lingkungan, tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat reproduksi diri secara mandiri. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih karena telah mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang akan dilampirkan kepada kelompok kami. Saya berikan kesempatan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Melkian Sulu, bisa dipanggil Melki. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Delviana Sera, biasa dipanggil Via. Saya di sini sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Junia Cecilia Derek, biasa dipanggil Cecilia. Saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Maria Auxilia Bete, biasa dipanggil Rene. Saya sebagai anggota. Baik, kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan kepada pembawa materi. Baik, terima kasih kawan Melki sebagai moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Jadi kami kelompok 3 mendapatkan bunyi soal sebagai berikut. Jelaskan struktur tubuh virus. Ya, jadi kami dari kelompok 3 sudah berdiskusi dari tadi dan kami menemukan jawabannya sebagai berikut. Struktur virus merupakan komponen-komponen penting yang membentuk tubuh atau badan virus. Meskipun virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan sederhana, struktur ini sangat krusial untuk fungsi dan kemampuan virus dalam menginfeksi sel inang dan menyebabkan penyakit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai virus. Jadi virus terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Terima kasih, inilah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada kawan Meldi sebagai pembawa materi. Baik, terima kasih untuk kawan Via sudah mendiskusikan hasil diskusi kami. Kami akan buka sesi tanya jawab kepada kelompok 1.
Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada membuat rangkuman. Jadi membuat rangkuman atau membuat kesimpulan. Nah, itu kita semua yang ada dalam ruangan, termasuk Bapak, kita sama-sama membuat rangkuman atau kesimpulan tentang pengertian virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus. Baik, sebelum kita membuat itu juga, maka Bapak akan menyimpulkan dari materi-materi dari awal hingga saat ini, kemudian kelompok 1 dengan kelompok 3 sudah menyimpulkan dari ketiga kelompok ini, maka Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu tentang virus. Virus itu adalah organisme terkecil di mana kita tidak bisa melihat menggunakan mata telanjang, tetapi menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Kemudian virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion. Virion yang artinya racun. Kemudian virus itu berbeda dengan sel. Virus dia masuk pada sel tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup itu yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi virus masuk ke dalam makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ini ada tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, jelas sekali bahwa ciri-ciri virus itu ada makhluk hidup dan ada benda mati atau makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Ya. Kemudian dengan bagian-bagiannya, untuk makhluk hidup itu berarti dia bisa mereproduksi. Kemudian mempunyai struktur genetik. Itu untuk makhluk hidup. Sedangkan kalau ciri-ciri virus ya makhluk tak hidup, berarti dia tidak memiliki sel. Kemudian dia tidak bermetabolis sendiri. Dia tidak bisa bermetabolisme sendiri. Nah, setelah itu dia tidak bisa dapat merespons terhadap lingkungan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri virus. Kita masuk pada yang berikut adalah struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus ini, ada 3 bagian. Struktur tubuh virus ada 3 bagian, yaitu mulai dari kepala, kemudian leher, dan ekor. Baik. Struktur tubuh virus kepala, di dalam kepala itu terdapat DNA atau RNA. Kemudian leher, kemudian ekor itu memiliki serabut ekor, ada papan ekor, kemudian ada selubung ekor. Jelas? Jelas.
Kalau jelas, maka kesimpulan dari tujuan pembelajaran ini sudah jelas, maka Bapak akan memberikan post test. Atau belum jelas, yang belum jelas tanya memang supaya sebentar post test saya bisa mengetahui kemampuan kalian pada pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, tepat? Pas? Oke, pas. Maka Bapak akan memberikan post test kepada kalian semua. Yang sudah selesai boleh kumpul. Lagi 2 menit. Silakan kumpul. Yang sudah boleh kumpul. Sudah Pak. Baik. Bapak akan memberikan tugas rumah sehingga sampai di rumah harus belajar. Jadi ketika Bapak kasih tugas sampai di rumah malam harus kerja, harus belajar. Tulis pertanyaannya untuk kalian kerja di rumah. Soalnya, soal nomor 1. Kita berdoa untuk kita pulang. Kita bersyukur karena dari tadi pagi hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita pulang kita berdoa. Dipimpin oleh Pia. Baik Pak. Terima kasih kepada Afia yang sudah pimpin kita doa selesai pelajaran. Sampai jumpa di